Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa asta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin sekalian, kaum muslimin muslimat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dan juga menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ini adalah ngaji khataman ya pada bulan Ramadan ini. Kalau ada hal yang kurang salah mohon maaf, kami semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti ngaji rutinan majelis dzikir dan sholawat al-fatilah insyaallah dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan kembali setiap bulannya di Jumat Kliwon ya, malam Sabtu Legi, dengan berbagai situasi insyaallah kita semua ya, dikuatkan dan mudah-mudahan dikuatkan untuk terus istiqomah di dalam melaksanakan ajaran-ajaran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca kitab Usfuriyah ya. Kita hadiahi suratul Fatihah untuk beliau muallif ya, pengarang Usfuriyah Syekh Abu Bakar Al-Usfuri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsamin asyar. Hadis yang ke-18. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal alimtum man a'jabul khalqi imanan. Hal alimtum man a'jabul khalqi imanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau bersabda, hal alimtum apakah weruh sapa sira kabeh man iku sapa a'jabul khalqi ya. A'jabul khalqi makhluk ya, kang menakjubkan apane imanan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama para sahabatnya, beliau bertanya, hal alimtum man a'jabul khalqi iman. Apakah engkau mengetahui wahai sahabat-sahabatku, siapakah yang keimanannya menakjubkan? Siapakah yang tingkat keimanannya itu istimewa? Coro cah nom saiki istimewir. Apa istimewa? Istimewa. Siapakah orang yang tingkat keimanannya itu istimewa, itu siapa? Apa jawabnya? Faqulu mongkotuli jawab para sahabat ya. Imanul malaikati ya Rasulullah. Imanul malaikat tegese imane para malaikat ya Rasulullah. Menurut para sahabat, tingkat keimanan yang menakjubkan itu adalah tingkat keimanannya Rasulullah, tingkat keimanannya para malaikat ya, maaf. Menurut para sahabat, yang pertama, tingkat keimanan yang paling menakjubkan adalah tingkat keimanan para malaikat.
Faqala mengotoli jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasul kemudian menjelaskan, menjawab, wa kaifa la tu'minul malaika wa hum yu'ayinunal amra. Nah. Wa kaifa halikoyo apa la tu'minu ora iman sapa al malaikatu para malaikat wa hum hale utawi malaikat iku yu'ayinuna wong kang nglaksanakake al amra ing perkara ing perintah. Kata Nabi, kata Rasul, wa kaifa la tu'minul malaika wa hum yu'ayinunal amra. Ya pastilah gitu. Bagaimana para malaikat itu tidak akan beriman? Wong mereka itu tugasnya itu menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah itu saja. Yang tugasnya mencatat amal baik ya mencatat amal baik. Yang tugasnya meniup trompet ya meniup trompet. Yang tugasnya menjaga surga ya menjaga surga. Yang tugasnya menjaga neraka ya menjaga neraka. Tugas malaikat itu menjalankan ketentuan dari Allah. Itu malaikat. Makanya semuanya taat. Semuanya taat. Tidak ada yang malaikat kok melanggar, ndablek itu. Ya. Misalnya malaikat Israfil kok mendahului niup trompet gitu. Tetap menunggu perintah dari Allah. Misalnya malaikat Ridwan mestinya menjaga surga, terus beliau jalan-jalan, tak dolan lah, ya, dolan-dolan, ya, survei ning neraka mana. Nah, dia pokoknya tugasnya apa, perintahnya apa, itu yang dilakukan oleh para malaikat. Yaitu bedanya dengan manusia. Ya, manusia kan tugasnya opo dadine opo. Mangkate ning ndi tekane ndi. Mangkate ning kampus tekane ning kantin. Ya. Berangkatnya ngaji, ya, ternyata sampainya ke mall. Ya, itulah manusia. Beda kalau malaikat. Malaikat itu wahum yu'ayinunal amr. Malaikat itu tugasnya adalah menjalankan perintah Allah. Maka kata Nabi yang tidak mungkin, ya mereka ya pastilah beriman. Nah, terus kalau begitu, qalu padha ngucap sapa sahabat, an-nabiyuna ya Rasulullah. Kalau begitu para nabi ya Rasul. Yang tingkat keimanannya menakjubkan, istimewa adalah para nabi. Kata sahabat. Faqala mongko tolin jawab sapa nabi, wa kaifa moko hale kaya apa la yu'minu ora iman sapa annabiyuna para nabi waruh hale utawi ruh malaikat Jibril iku yanzilu mudun ya sapa Jibril alaihi ing atase nabiyun bil amri kelawan perintah minas sama'i saking langit. Kata Nabi ya, tadi para sahabat jawabnya gimana? Ya kalau ndak malaikat ya berarti para nabi. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya pastilah. Ya, bagaimana para nabi itu tidak beriman? Waruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama'i. Ya, bagaimana mungkin para nabi itu tidak beriman sementara malaikat Jibril turun, ya, langsung memberi perintah, langsung memberi wahyu kepada para rasul. Memberi ketentuan kepada para nabi. Bagaimana mereka tidak beriman? Kemudian qalu padha ngucap sapa sahabat, ashabuka ya Rasulullah. Yo nek ngono para sahabatmu ya Rasul. Kami yakin para sahabatmu lebih beriman. Ya tadi pertama apa? Malaikat. Kata Nabi, ya pastilah malaikat. Wong malaikat itu hanya menjalankan perintah Allah. Setelah malaikat siapa? Ditanya lagi, ya para rasul, para nabi, ya.
kata Nabi Muhammad SAW, ya pastilah orang para nabi itu ya selalu diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril selalu turun ya untuk memberi ketentuan. Kalau begitu kata para sahabat, ya ashabuka ya Rasulullah. Ya berarti para sahabat ya Rasul. Apa kata Rasul? Faqala mongkotolin jawab sapa Rasul. Wa kaifalan hari kaya apa iku la yu'minu ora iman sapa ashabi para sahabat isun wa hum hari utawi ashab ya rauna ningali sapa ashab al mujizati pira-pira keluwihan pira-pira mujizat minni saking isun wa ana hari utawi isun iku nabihum paring berita paring kabar sapa ingsun ing sahabat bima kelawan perkara unzila kang den turunake ala ing ngatasi ingsun. Para sahabat ya pastilah mereka tingkat keimanannya tinggi, tingkat keimanannya istimewa. Kenapa? Karena para sahabat itu langsung melihat mukjizat yang ada pada diri Rasul, pada diri Nabi. Sahabat mengerti mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sahabat mengerti mukjizatnya, karomahnya nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, para sahabat terus bertanya lagi lah, terus siapa yang keimanannya tinggi, yang keimanannya istimewa itu terus siapa? Ya. Walakinna a'jaban nasi imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni wa yusaddiquni faulaika ikhwani. Walakin akan tetapi ne ajaban nasi ya, paling menakjubkan manusia yang paling menakjubkan apane imanan keimanane iku kaum yaji'una kang tumeka sapa kaum mbati dalam sawise zamane isun. Tetapi yu'minuna padha iman sapa kaum bimaring ingsun walam yarauni senajan ora ningali sapa kaum ingsun wa yusaddiquni mereka yakin mereka mengimani faulaika ikhwani maka mereka lah saudara-saudaraku. Ini poin pentingnya ini. Siapakah orang yang keimanannya tinggi, istimewa kata Nabi? Mereka adalah kaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni wa yusaddiquni faulaika ikhwani. Mereka yang datangnya hidupnya itu setelah zamanku. Setelah zamanku, ini bukan zamanku zaman apa itu Soeharto itu loh, enak zamanku ya piye kabarmu enak zamanku toh, bukan itu ya. Yang keimanannya paling bagus, paling menakjubkan adalah mereka manusia yang hidupnya setelah kehidupanku. Mereka itu beriman kepada Allah, meyakini Rasulullah padahal tidak pernah melihatnya, padahal tidak pernah bertemu ya. Tidak pernah bareng satu majlis ya. Ada yang pernah bertemu Rasulullah? Ada yang pernah bertemu Abu Jahal, Abu Lahab? Kita kan zamannya jauh sekali dengan zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita zamannya sangat jauh sekali dengan eranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kok kita mengimani, tetapi kita kok yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, itu luar biasa, ya kan? Jadi hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang tingkat keimanannya istimewa adalah manusia kaum yang datangnya belakangan, tidak ketemu Rasul tapi
Ya, ini kan hebat. Nah, kaitan dengan hadis ini di dalam kitab Usfuriyah ya, dijelaskan wa hukiya anna yauma minal ayyam istama'atul kuffar fi dari Abi Jahl idza dakhala rajulun yuqalu lahu Tariq Husain. Diceritakan bahwa suatu hari ya berkumpullah al-kuffar, orang-orang kafir. Berkumpullah orang-orang kafir Quraisy di mana? Fi dari Abi Jahal, di rumahnya Abu Jahal. Suatu hari berkumpullah orang-orang kafir Quraisy di rumahnya Abi Jahal. Ketika sedang berkumpul di rumahnya Abu Jahal, idza dakhala rajulun yuqalu lahu Tariq ya. Kemudian masuklah seseorang laki-laki bernama Tariq As-Saidalani ya. Tariq As-Saidalani. Ketika berkumpul itu tiba-tiba masuklah seorang laki-laki bernama Tariq As-Saidalani ya. Kemudian waqala masaru alaina qatlu Muhammad alaihissalam ya. Tariq As-Saidalani tiba-tiba berujar, membunuh Muhammad itu janjane gampang, wah mudah, wah. Jadi tiba-tiba dia berujar membunuh Nabi Muhammad itu mudah gampang, sebenarnya gampang, ya. Lau ittafaqtum, jika engkau sekalian menyetujui ala qauli ya, atas usulanku. Jadi membunuh Nabi Muhammad itu gampang jika kalian semua menyetujui usulanku. Ya. Itu kata siapa? Tariq. Qalu kaifa ya Tariq? Nah, lalu orang-orang kafir Quraisy ini bertanya, "Ya sudah, apa usulanmu? Wahai Tariq," tanya orang-orang kafir. Ya. Kemudian Tariq As-Saidalani menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu biasanya bersandar di Ka'bah. Beliau bersandar di dinding Ka'bah. Kalau di antara kita mau membunuh Nabi Muhammad, maka salah satu di antara kita harus ada yang naik ke atas Ka'bah, lalu dari atas Ka'bah menjatuhkan sebongkah batu yang besar sehingga mengenai kepalanya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad akan mati. Begitu rencana dari Tariq As-Saidalani. Nah, pasti akan mati, kata Tariq As-Saidalani. Ketika Tariq As-Saidalani menyampaikan rencananya, menyampaikan usulannya, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri dan mantap sekali dengan berani ya, yaitu Syihab, namanya Syihab. Jadi tiba-tiba ada seorang yang bernama Syihab itu berdiri ya, dan mengatakan bahwa dia sanggup membunuh Muhammad. Saya sanggup membunuh Muhammad jika kalian mengizinkan saya yang bertugas. Wah, itu Syihab ya. Jadi si Syihab ini akan berangkat ke Ka'bah, akan naik ke Ka'bah, menunggu Nabi Muhammad bersandar berada di sekeliling Ka'bah, lalu dia akan menjatuhkan batu yang besar sebagaimana usulannya tadi siapa? Tariq As-Saidalani. Nah, akhirnya mereka orang-orang kafir itu ya menjelaskan. Akhirnya orang-orang kafir itu menyetujui kepada siapa? Kepada Syihab untuk menjalankan ya misi itu. Ya.
Wa qalu la adzan di kota Tauf fa adzanu li fasal faqul Ka'bah wa ma hajarun kabir faramahu dan Nabi alaihi salatu wasallam. Fa kharaja ya min jidari Ka'bah hajar wa khatan talikal hajar fil haywa hatta qama Rasulullah min matihi. Akhirnya seseorang yang bernama Syihab ini melaksanakan urutan-urutan tadi, rencana tadi ya. Ia melempar batu ya. Jadi Syihab ini naik ke atas Ka'bah membawa batu besar, kemudian ya berniat untuk menjatuhkan batu itu kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tetapi ketika Syihab kemudian melemparkan batu itu, sebelum batu itu jatuh mengenai kepala Nabiullah Muhammad SAW, ternyata ada sebongkah batu yang tiba-tiba datang dan menahan terhadap batu besar tersebut. Batu besar yang dilemparkan Syihab itu kemudian bergeser ya, dari tempat di mana akan dijatuhkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Akhirnya batu itu jatuh ke tanah dan tidak mengenai Rasulullah SAW. Melihat itu semua, melihat peristiwa itu, kemudian Syihab takjub, heran. Loh, kok bisa ya? Tiba-tiba muncul batu dan batu itu menahan batu yang saya lemparkan, sehingga batu yang saya lemparkan tadi kemudian jatuhnya tidak ke Nabiullah Muhammad SAW, tetapi justru jatuhnya ke kemana? Ke tanah. Akhirnya Syihab ini turun dari atap Ka'bah dan menyatakan diri masuk Islam. Ya. Menyatakan diri masuk Islam. Akhirnya itu diceritakan, bahkan Tariq pun yang memiliki ide untuk membunuh Rasul, akhirnya Tariq pun masuk Islam melihat mukjizat tersebut. Nah, itu ya diantaranya yang terkait dengan hadis tadi, hadis Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau para sahabat yang sejaman dengan beliau mudah sekali akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena mereka bisa secara langsung melihat mukjizat Nabiullah Muhammad SAW maupun para Rasul yang lain. Nah itulah. Jadi kawan-kawan, teman-teman sekalian, ya, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, kita ini sudah disebutkan oleh hadis ya, bahwa kita ini menempati posisi yang keimanannya itu istimewa, di mana kita ini tidak bertemu Rasul, tidak sezaman dengan Rasul, tidak berinteraksi dengan Rasul, tetapi kita mengimani terhadap Allah dan mengimani terhadap baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi kita itu makhluk yang istimewa dari sisi keimanan. Meskipun keimanan itu katanya yazid wa yanqus. Kadang-kadang ya bertambah, kadang-kadang yang berkurang. Kadang-kadang semangat, ya, sholatnya semangat, ngajinya semangat. Ya kadang-kadang ya rodo malas. Kayak kuliah pak, kuliah yang menunggu. Ya, jadi kadang-kadang kita semangat untuk sholat jamaah, ya, semangat untuk pergi ke masjid, semangat untuk ngaji. Tapi dalam waktu yang lain serba malas, mau sholat malas, mau ngaji malas, apalagi pikirannya sedang tidak on, belum move on. Misalnya habis putus cinta. Misalnya habis putus cinta, kemudian tidak move on, mau
makan nggak mau, kuliah nggak berangkat, sholat aras-arasan. Maka kendalinya di mana? Kendalinya adalah di al-qalb, di hati kita. Ya, di hati kita. Sumiyal qalb bitaqallubihi. Makanya manusia itu merupakan apa? Kumpulan unsur negatif dan positif. Ya. Ibarat baterai itu ada unsur negatif dan ada unsur positif. Ya. Tidak mungkin manusia itu benar terus itu, lurus terus itu, ya, taat terus. Mungkin ada salahnya. Karena kalau manusia tidak ada salahnya, yaitu bukan manusia, berarti malaikat. Malaikat itu nggak ada salahnya. Ya. Itu manusia. Jadi kalau sampean ada dosa, ada khilaf, ya wajar, namanya manusia. Tetapi juga jangan salah terus, keliru terus, ya, dosa terus, maksiat terus, ya itu juga bukan manusia, karena unsur itu berada unsur negatif, yaitu unsur syaitan. Jadi kalau kita kok maksiat terus, keliru terus, itu ya berarti unsur syaitan. Ya kadang-kadang keliru, kadang-kadang taat. Nah disitulah tarik menarik antara unsur malaikat dan unsur dan unsur syaitan terkumpullah di dalam kolom itu dalam hati kita ada, disitulah manusia. Tinggal tarikannya kuat kemana? Yo mangkat ngaji, opo mangkat nongkrong. Ayo tarik. Ya, ya kan? Alah rasa mangkat. Amalmu ki pahalane wis kakean. Sudah overload. Ora sekali-kali yo. Ayolah, nongkrong bareng, kelaru bareng, maksud bareng, aku ben mengurangi amalmu. Kita sombong men ya. Ya kan? Atau ada yang mau berbuat salah, konsolnya terus temannya mengingatkan, ojo ndak, alah, gayamu sok suci, malah biasa wae, ojo, piye-piye mahasiswa. Wahas dan masuk FAI mu amalan, ya, hati-hati, alah gayamu sok suci. Jadi kita itu kadang dilematis, ya, ngajak kebaikan dianggap sok suci, ya kan? Jadi itulah unsur manusia. Kadang-kadang ada salahnya, kadang-kadang ya ada benernya. Makanya disebutkan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'un at-tawwab. Setiap bani Adam itu, setiap manusia itu pasti ada salahnya. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mau bertaubat. Jadi sampai jangan bosan-bosan bertaubat. Makanya Nabi Muhammad SAW itu diceritakan sehari itu bertaubat itu 70 sampai 100 kali. Sehari itu taubatnya. Teman-teman berapa sehari bertaubatnya? Dari 70 sampai 100 kali itu Nabi Muhammad SAW. Sampai diceritakan, ya, mata kaki beliau itu bengkak. Ya. Ada setan yang menggoda, ya, dan ya, jangan taat lah, kau itu kan Rasul sudah maksum. Ya. Nah jadi kita itu tarik menarik antara kebaikan dan kejelekan, antara yang positif dan negatif, tinggal kuat mana. Ya kadang-kadang nganan, kadang-kadang ngiwo, gitu. Yo ngiwo yo jangan terlalu ngiwo, namun bablas ya. Ya. Nganan ya nganan. Jadi wajar lah ya. Jadi kalau manusia ada kesalahan, kesalahan, itulah manusia. Makanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga harus diikuti dengan perilaku, perbuatan, dan akhlakul karimah. Kenapa?
Karena ini hubungan horizontal. Jadi ada hubungan yang vertikal, ketauhidan kepada Allah, tetapi juga sebagai manusia kita memiliki hubungan yang horizontal. Ya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Coba teman-teman ingat misalnya surat Wal Asr. Gimana? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Manusia itu ada dalam kondisi rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wah, ini patut kita cermati ya. Bahwa amal soleh itu juga tingkatannya tinggi, ya. Sehingga setelah illal ladzina amanu wa amilus sholihat, setelah keimanan kepada Allah maka amal soleh gitu. Ya begitupun kita dengan puasa. Puasa itu memang kutiba alaikumusiyam, ya. Kewajiban kita kepada Allah puasa. Tetapi juga puasa itu juga memiliki nilai-nilai kepedulian, kasih sayang, ya, kesamaan, ya, merasakan, oh iya, kalau tidak makan sehari itu ternyata ya lapar. Nah, kadang-kadang kita makan itu ya disepelekan, ya. Kalau makan kok sama itu terus, ya. Padahal masih ada orang-orang yang tidak mampu membeli makanan yang enak. Jadi illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, itulah pentingnya ya kita memahami bahwa agama itu adalah ada spirit ketauhidan dan ada spirit sosial. Gitu. Ada urusan yang vertikal, ada urusan yang horizontal. Ya, gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang sholatnya dilaksanakan semua, ini jidatnya sampai hitam gitu kan, tetapi kalau berkata lisannya tidak bagus, memaki, memfitnah kepada orang lain tidak baik. Jangan sampai begitu gitu. Ya. Seharusnya agama itu mengajarkan spirit ketauhidan dan spirit sosial gitu. Jadi orang yang sholat, ya orang yang melaksanakan sholat kepada Allah, ya, tetapi juga orang yang sholat adalah orang yang apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan begitu, ya. Jadi ada efek sosialnya, ya. Jangan yang penting melaksanakan kewajiban. Kadang-kadang kan ada yang tahapannya itu yang penting melaksanakan. Kalau sudah melaksanakan itu rasanya ayem, adem. Malah urusan sah karo ora ki urusan keri. Sing penting wis sembahyang. Plak-plak. Wah. Anter banget. Gigi piro ndak? Gigi 5 lah. Kok motormu giginya sampai papat. Iki di atas. Jebule dinteni koncone, ditunggu pacare. Wah, ora khusyuk tenan. Soale ya. Ditunggu dosene, ora khusyuk tenan sampai gue pakai sholatnya kok buat presentasi lo kok lebih takut kepada dosen daripada kita kan kadang begitu ya. Ya kalau mau sholat ini pakaiannya sembarangan, ya kan? Sarungnya ya sebulan sekali dicucinya. Ya. Tapi kalau mau apel, ketemu si dia, parfum itu ya, 2 hari habis. Itu ya harus kita lihat ya. Harus kita lihat. Jadi keimanan kepada Allah, ya, ketauhidan, tetapi urusan sosial juga jangan lupa.
Di dalam hadis juga begitu, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu, falyakul khairan aw liyasmut, ya kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya, menghormati tamunya, berkata yang baik, ya kan? Ya. Kalau orang sekarang punya status yang baik, wah, mau naik uang tapi di Facebook, padahal yang dia tuju itu sebenarnya siapa ya? Ya hanya dia yang tahu, wong dia yang nulis kok. Teman-temannya kan gak mesti mudah, tapi teman-temannya kadang merasa tersinggung kan, wah cucu, aku. Ya. Nah itulah ya, makanya di era sekarang ini, era medsos ini ya kita harus sangat berhati-hati, apalagi kaum muda ya. Kaum muda ini harus sangat berhati-hati, bijak di dalam menggunakan sosial media. Demikian teman-teman sekalian, mohon maaf jika ada yang salah, yang khilaf, yang kurang. Sekali lagi terima kasih atas perhatian ya, atas waktunya kepada semuanya. Mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh kita sekalian, dan mudah-mudahan ini dijadikan sebagai pahala bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dengan wasilah ngaji ini urusan kita dimudahkan, dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.